Kalau bisa menggambarkan dari sisi Jessica, kita juga mengikuti ya 2016 sosok Pak Otto yang begitu getol, kemudian membela Jessica pada saat itu sampai dengan sekarang bahkan. Sosok Pak Otto di mata Jessica seperti apa? Pada waktu saya ditangkap pertama itu sebenarnya yang membela saya selama setia di samping saya itu Pak Hidayat Bostam, itu pengacara saya yang awal. Pada saat persidangan itu berjalan, baru ada sosok Otto Hasibuan datang untuk membantu di persidangan, gitu kan. Cuman ya yang saya melihat itu kegigihan sih. Awalnya itu kan ya saya juga bingung gitu, bagaimana saya meyakinkan, meng-convince orang yang nggak pernah kenal saya, yang nggak pernah ketemu, yang nggak pernah tahu sama sekali, nggak kenal sama sekali. Itu bagaimana meyakinkan dia akan beberapa hal lah gitu kan. Kalau itu ini begini, yang ini nggak bener, yang ini apa gitu. Saya tuh bingung gitu caranya gimana. Awalnya sih seperti itu ya. Cuman ya seiring jalannya waktu, Om Otto beserta Om Dayat dan semua tim-timnya lama-lama tuh jadi kayak keluarga aja, jadi kayak deket, jadi kayak kalau ada apa-apa ngomong, kalau ada yang saya rasakan, yang saya perlu untuk diutarakan, mereka mendengarkan gitu. Jadi ya mereka itu ya orang-orang yang berjuang buat saya, itulah yang berkesan sekali dalam kasus ini. Oke. Kalau kita lihat juga Pak Otto sepertinya melihat kamu bukannya sebagai klien, tapi juga lebih daripada itu mungkin sudah seperti seorang anak mungkin ya. Jadi kamu bisa cerita apa aja ke Pak Otto ya? Iya, ke Om Otto semua saya cerita. Kalau misalnya mau bercanda atau apa gitu. Mungkin awalnya saya sungkan ya, maksudnya sungkan banget gitu kan. Tapi kesini-sininya ya enggak, ya kayak udah om saya aja gitu, kayak papa juga gitu ya. Jadi udah ngomongnya udah kayak akrab aja, udah nggak ada yang saya rem, udah nggak ada yang saya hati-hati atau gimana. Bercanda aja seperti biasa. Omnya juga ketawa-ketawa juga. Udah kayak bapak ya. Oke. Ada nggak pesan yang paling Jessica ingat dari Pak Otto selama perjalanan Jessica? Kalau Om Otto itu berharap saya itu selalu sehat, selalu untuk saya itu selalu baik-baik aja. Yang paling penting itu saya baik-baik aja gitu. Itu sih pesannya yang saya tangkap selama ini ya. Jadi kalau misalnya saya itu lagi merasa kayak kecewa atau merasa down, pasti kan kita nggak mungkin lah manusia ya kan, masa dalam 24 jam 7 hari itu kita selalu up gitu ya, selalu bahagia atau gimana kan, pasti apalagi di tempat yang penuh dengan keterbatasan yang aduh, yang mau nelfon aja susah gitu ya, yang mau ngapain aja susah, pengen makan apa nggak bisa gitu kan ya. Itu pasti kan ada tuh kayak ngerasa, aduh pengen banget sih keluar dari sini cepetnya gitu kan. Ada tuh perasaan seperti itu. Ya itu saya ya inget-inget aja. Kalau emang saya harus kuat gitu. Oke.